Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Ulfa, NIM 2101020061 dari kelas akuntansi A2 semester 3, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo SE MAK. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video yang materi tentang teori moneter. Teori moneter berdasarkan penjelasannya tentang berbagai fungsi uang dalam kegiatan perdagangan, dapat dikatakan bahwa tanpa uang kegiatan perdagangan tidak akan selancar seperti keadaan sekarang ini. Dapat pula dikatakan bahwa uang dalam perekonomian memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi dalam kegiatan produksi, dan spesialisasi ini akan menaikkan produktivitas. Selanjutnya, perluasan pasar akan mengembangkan kegiatan ekonomi dan mendorong dilakukannya perkembangan teknologi. Teori kuantitas uang. Alfred Marshall dari Cambridge University mengembangkan persamaan sisa tunai untuk menerangkan ciri-ciri perkaitan di antara uang beredar dan tingkat harga analisis. Kemudian dikenal sebagai teori sisa tunai, cash balance theory. Seperti dinyatakan di atas bahwa sisa tunai pandangannya tidak berbeda dengan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas terletak pada permisalannya bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai pada perekonomian, sehingga T adalah tetap besarnya. Dalam kenyataan yang sebenarnya, kebanyakan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Kritik Keynes atas teori kuantitas. Menurut pendapatnya, pengaruh dari kenaikan uang beredar atas pendapat nasional adalah lebih kompleks daripada yang dinyatakan oleh teori kuantitas. Menurut Keynes, sampai di mana uang yang beredar akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan nasional tergantung pada 3 faktor berikut. Yang pertama, motif keinginan masyarakat memiliki uang tunai. Yang kedua, motif keinginan para pengusaha untuk menanamkan modal. Yang ketiga, kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka, yang kedua, mengubah tingkat bunga, yang ketiga, mengurangi tingkat cadangan operasi minimum. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu kebijakan moneter dan mekanisme transmisi. Upaya pemerintah mengatasi kasus krisis moneter. Bagaimana pemerintah mengatasi kesulitan jangka pendek, juga bagaimana mengatasi kesulitan jangka panjang. Jika masalah tercipta di suatu sektor, misalnya perumahan, masalah tersebut perlu diselesaikan di setiap sektor, misalnya belanja konsumen. Jika tidak, biaya jangka panjang akan mengalahkan manfaat jangka pendek. Proses ini tidak dapat dilakukan dengan keputusan pemerintah. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.